Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfi Krawati dengan NIM M07222047 dari kelas A Statistika 2022. Di sini saya akan menjelaskan dashboard yang sudah saya buat untuk UTS Evidata. Saya mengambil data dari BPS Sukoharjo di kesehatan dengan judul jumlah tenaga kesehatan menurut kecamatan di tahun 2021. Berikut data aslinya dan ini data urut yang saya urutkan menurut tenaga kesehatan. Lalu saya mencari statistik deskriptifnya dengan rumus mean average dari data tersebut menghasilkan data berikut, lalu median dari data tersebut, lalu modus dengan rumus mode dari data tersebut, lalu p kuartil titik exc dari data tersebut, titik koma satu karena kuartil bawah, lalu QA Anda seperti berikut dan 3 karena kuartil atas. Lalu trirata dengan rumus QA tambah QB tambah 2 kali median per 4. Lalu rata-rata tengah, average dari antara QA dan QB, lalu jumlah-jumlah sudah tertulis juga di data asli. Lalu saya mencari ringkasan 5 angka. Menurut tenaga kesehatan dari dokter, perawat, bidan, farmasi, dan ahli gizi. Lalu saya mencari ukuran sebaran range dengan rumus maksimum kurangi minimum, lalu sebaran tengah dengan QA min QB, lalu min deviasi dengan mutlak X min X bar per N, ini X per X barnya hasilnya jumlah, lalu dibagi N-nya 12. Lalu variansi dengan rumus var titik S dari data tersebut, lalu standar deviasi STDEF titik S dari data tersebut, lalu min dari data tersebut, dan max dari data tersebut menghasilkan data berikut. Lalu visualisasi sebelum distandarisasi terlihat bahwa data asli tenaga kesehatan menurut kecamatan, ini data aslinya saya bikin diagram seperti ini, bisa dilihat bahwa tertinggi juga di Kartasura. Lalu jumlah tenaga kesehatan menurut kecamatan bisa dilihat bahwa paling tinggi itu di perawat dan paling rendah di ahli gizi. Lalu di ukuran pusat bisa dilihat bahwa mean tertinggi di perawat dan terendah di ahli gizi, lalu median tertinggi di bidan dan terendah di farmasi, di ahli gizi, lalu di modus tertinggi di bidan dan terendah di ahli gizi, HB tertinggi di bidan dan terendah di ahli gizi, HA tertinggi di perawat dan terendah di ahli gizi, lalu trirata tertinggi di perawat dan terendah di ahli gizi, rata-rata tengah tertinggi di perawat dan rendah di ahli gizi. Bisa dilihat bahwa ukuran pusat, ahli gizi menempati ukuran pusat yang terendah. Ukuran sebaran bisa dilihat juga bahwa setiap sebaran paling rendah itu di ahli gizi dan yang tertinggi itu di range. Lalu berikut blogspot dan dot plot dari data sebelum distandarisasi menurut tenaga kesehatan. Dan ini data urut setelah distandarisasi. Saya urutkan melalui tenaga kesehatan. Jadi satu-satu. Perawat, bidan, farmasi, ahli gizi. Lalu saya mencari statistik deskriptifnya. Mean, dan rumus mean, average dari data tersebut, median dengan rumus median dari data tersebut, lalu modus dari mode dan dari data tersebut, lalu HIP kuartil titik EXC dari data tersebut titik koma satu, lalu HIA kuartil titik EXC dari data tersebut titik koma tiga, lalu rata-rata tengah QA tambah QB tambah 2 kali median per 4, lalu rata-rata tengah average dari antara QA dan QB lalu jumlah. Dari sini bisa kita cari ringkasan 5 angka setiap tenaga kesehatan, yaitu dokter, perawat, bidan, farmasi, dan ahli gizi. Lalu ukuran sebaran bisa dilihat bahwa range setiap tenaga kesehatan itu satu. Tadi di ukuran pusat tuh sama itu mediannya. Setiap tenaga kesehatan itu 0. Nah, sebaran tengah HA-KB, lalu di mendeviasi juga jumlah
Jumlah X min min lalu dibagi 12. Variansi dengan rumus var titik S dari data tersebut, lalu standar deviasi dengan rumus STDEF titik S dari data tersebut, lalu min rumusnya min dari data tersebut, dan max dari data tersebut. Dan menghasilkan data berikut. Lalu visualisasinya dari sesudah standarisasi bisa dilihat ya bahwa men itu yang tertinggi di perawat dan terendah di ahli gizi. Lalu mediannya 0, so modusnya itu paling tinggi di dokter, terendah di perawat, GB tertinggi dan terendah di dan lalu GA tertinggi di perawat, B juga di perawat, dan GA terendah di ahli gizi, lalu rata tertinggi di perawat dan terendah di ahli gizi, rata-rata tengah tertinggi di farmasi, lalu terendah di ahli gizi, dan jumlahnya bisa kita lihat bahwa perawat tertinggi dan ahli gizi terendah. Ukuran sebaran bisa dilihat bahwa range ini sama satu semua, lalu sebaran tengah yang tertinggi itu perawat dan terendah itu ahli gizi, tertinggi mendeviasi juga perawat dan terendah itu dokter, variasi tertinggi itu perawat dan terendah itu dokter, standar deviasi tinggi itu perawat dan terendah itu dokter. Lalu di minimum juga tertinggi itu perawat dan terendah itu bidan, dan maksimum tertinggi itu perawat dan terendah itu bidan. Berikut blogspot dan dot plotnya. Nah, perbandingan blogspot sebelum dan sesudah standarisasi yaitu kalau sebelum itu tuh terdapat 2 outlier, dan kalau sesudah itu terdapat 5 outlier. Dan bisa dilihat sebelum itu tuh datanya sangat tidak similar, tidak sama, dan kayak acak-acakan. Dan bisa dilihat ya di sini bahwa itu mediannya itu garisnya itu tidak terlalu terlihat karena itu perawatnya datanya terlalu acak gitu. Tapi kalau misal sebentar saya lihatkan di Minitab, di sini tuh bisa terlihat bahwa nih, terlihat median, 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 tapi terlalu bawah karena itu datanya di perawat terlalu banyak. Lalu setelah distandarisasi bisa dilihat dengan jelas bahwa setiap median dari tenaga kesehatan itu tuh nol semua dan condong ke kanan. Dari sebelum juga condong ke kanan, tapi kalau di sini tuh lebih rapi dan outliernya juga 5. Setiap tenaga kesehatan itu ada jelas similar gitu si setiap tenaga kesehatannya. Dan bisa dilihat juga dot plot sama dot plot sesudah sama sebelum itu kayak eh similar seperti itu. Lalu di observasi luar dan jauh di luar. Kita mencari ini karena tadi tuh ada outlier, jadi kayak biar nunjukin seperti itu. Dari Degi dengan rumus ini si A min si B kan tadi, terus 1 langkah 1,5 dikali Degi, lalu 2 langkah 3 kali Degi, dan observasi luar luar lebih dari itu si A ditambah Degi ditambah 1 langkah, lalu si B dikurangi 1 langkah, observasi jauh di luar lebih itu tuh si A ditambah 2 langkah, dan Ki yang kurang itu Ki B kurangi 2 langkah. Jadi kesimpulannya itu bisa ditarik bahwa dilihat juga dari grafik data sebelum distandarisasi terlihat bahwa grafik tersebut mempunyai perbedaan skala antar variabel. Seperti menunjukkan data yang acak memiliki perbedaan ataupun tidak seragam yang ditunjukkan dengan data antar tenaga kesehatan memiliki median dan kuartil yang tidak similar, dan juga outlier yang tidak acak. Sedangkan dilihat dari grafik setelah distandarisasi terlihat bahwa grafik tersebut simetris. Itu menunjukkan bahwa data tersebut setelah distandarisasi menunjukkan keseragaman data, dan data terlihat lebih simetris atau rapi daripada data sebelum distandarisasi, yang dimana sebenarnya memiliki perbedaan yang cukup besar mengenai median dan kuartil antar tenaga kesehatan. Saat setelah distandarisasi, median menjadi sama antar tenaga kesehatan, yaitu tepat di angka 0, dan kuartil data menjadi lebih similar antar tenaga kesehatan. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.